Idul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura Nabi terpilih, doakanlah kami hingga kami selalu ingat Allah. Nabi terpilih, doakanlah kami hingga kami selalu ingat Allah. Ya khairah hadi Huzlana bi ghausin bi wazillah. Ya khairal hadi Huzlana bi ghausin bi wazillah. Wahai sebaik petunjuk, tolonglah kami dalam ridha Allah. Wahai sebaik petunjuk, tolonglah kami dalam ridha Allah. Sayyidul Mukhtar hatta nazkura bizikrillah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Allahumma salli wa sallim alaihi anuril bahi wa sayyidin nabiyyin. Allahumma salli wa sallim alaihi anuril bahi wa sayyidin nabiyyin. Berilah salawat salam kepadanya, cahaya semesta dan penghulu para nabi. Ya Allah, berilah salawat salam kepadanya, cahaya semesta dan penghulu para nabi. Sayyidul Mukhtar hatta nazkura bizikrillah. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah. Ya khaira man hadar ya khaira man hadar wa sayyidal wujud ayyidna binuri ruhil aminah. Wahai sebaik yang hadir dan penghulu wujud, kuatkanlah kami dengan nur ruh amin. Wahai sebaik yang hadir dan penghulu wujud, kuatkanlah kami dengan nur amin. Sayyidul Mukhtar hatta nazkura bizikrillah.
Sayyidul Mukhtar ya khaira salawat fadu ilaina wa fi rizkina fadu ilaina ayaksira wa fi rizkina. Wahai sebaik salawat, doakanlah kami agar makin banyak umat dan rezeki kami. Wahai sebaik salawat, doakanlah kami agar makin banyak umat dan rezeki kami. Sayyidul Mukhtar Sayyidul Mukhtar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asyu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkabul segala hajat-hajat kita. Jadilah kita menjadi orang-orang yang hidup penuh diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Terbuka langit dan bumi untuk kita. Semoga keberkahan, karunia dan rahmat Allah selalu tercurah kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita, ibu bapak kita, nenek kakek kita, leluhur kita, dan seluruh keturunan kita, kerabat dan tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kunu fi jami'i umurikum baina yadayya rasuli sallallahu alaihi wasallam musaddidinal awsati tahta amrihi wa nahi wa atba'ihi ila ayyad'ukum ilaihi lil mulki aw lil malik. Jadilah kalian fi jami umurikum, jadilah kalian pada seluruh kehidupan umurmu, baina yadaya rasuli musaddadinal awsati, selalu penuh ridho atau izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalulah kamu berhadap-hadap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musaddidinal awsati tahta amrihi, di bawah pengaruh perintah Rasulullah, di bawah pengaruh larangan Rasulullah, wa atba'ihi, dan selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, betapa hebatnya Allah Azza wa Jalla yang maha agung, maha johir, maha tampak, lagi maha tersembunyi, selalu memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga syahadat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah, seseorang untuk bertuhan kepada Allah Azza wa Jalla,
tanpa mengimani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketuhanannya kepada Allah dianggap gagal total, tidak direstui. Saya pernah mengisahkan sebuah riwayat dalam peperangan akhir pada kira-kira Fathul Mekah, pada akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan, paman beliau, ingin masuk Islam. Jadi Abu Sufyan itu akhir hidup beliau, akhir hidup Nabi Muhammad SAW baru masuk Islam. Diperkirakan tahun ke-10 Hijrah, Fathul Mekah. Waktu itu kota Mekah dikelilingi oleh kaum muslimin, jumlahnya puluhan ribu. Siapa saja yang tidak bernaung di bawah bendera Nabi Muhammad SAW, maka akan celaka. Kalau ingin selamat, lari keluar dari Mekah. Dan Nabi mengingatkan siapa saja yang berlindung kepada Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir, pun juga dilindungi. Ayo bahasanya, karena pasukannya sudah masuk ke kota Mekah. Abu Sufyan berpikir, kemana aku kalau lari dari Mekah ini? Akhirnya dia berpikir masuk Islamnya model kayak terpaksa tuh, nah. Iyalah, apa aja orang sekarang ini, ya kah? Terpaksa tuh deh. Darurat. Jadi akhirnya dicarinya lah Rasulullah. Akhirnya ketemulah kemah Rasulullah SAW di luar kota Mekah. Kota Mekah dikelilingi oleh pasukan kaum muslimin yang jumlahnya puluhan ribu ketika itu. Maka Abu Sufyan pun akhirnya datang kepada Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya hari ini bersyahadat, saya hari ini bersaksi, inni asyhadu an la ilaha illallah Rabbi, Tuhanku, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Artinya tidak lagi menuhankan Lata dan Uja, menuhankan selain Allah aja. Kira-kira kalau pian mendengar itu sebagai Rasulullah, bangga enggak melihat paman masuk Islam? Bangga enggak? Bangga. Seharusnya apa pian lakukan bahwa mendengar itu langsung pian mungkin pian rangkul lah, pian ragap. Mun kada tahu jua diragap, dirangkul kada tahu jua, minum es ditiup berarti. Yalah. Lalu apa? Kata, tapi Rasulullah mendengar itu diam saja. Diam Rasulullah. Setelah itu, kenapa tidak merangkul-rangkul Rasulullah? Tidak begitu menampakkan kegembiraan yang kelewatan, tidak. Lalu waktu itu di situ ada Umar bin Khattab, di samping Abu Sufyan ada Umar, ada beberapa sahabat-sahabat yang lain, lalu berkata, wastamir, teruskan syahadatmu. Baru sadar si Abu Sufyan lalu berkata, wa asyhadu laka, dan aku bersaksi engkau Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Muhammad Rasul. Lalu Rasulullah merangkul Abi Sufyan, paman beliau. Apa itu maknanya? Apa itu maksudnya? Tidak sah berketuhanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla tanpa izin atau tanpa pengakuan syahadat mengakui Rasulullah sebagai Rasul utusan Allah. Maka itulah yang dipahami oleh sahabat semua sampai turun-temurun para ulama-ulama kita. Apapun ibadah kita, apapun hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, tidak akan dapat kita tembus dengan Allah Azza wa Jalla tanpa
pengakuan iman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Dua, sebenarnya maknanya tanpa izin baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yalah, kita kan bisa aja mengklaim Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi sekarang. Yalah, secara lahir, johir, yalah guru. Wah, amal kita diterima. Yalah, kita mengabdi kepada Allah diterima. Bisakah kita yakin di akhirat Rasulullah mengizinkan kita? Subhanallah. Inilah yang menjadi batin para ulama-ulama terdahulu zaman sahabat, setelah para sahabat dan sampai para ulama kita sekarang selalu mengaitkan hati mereka dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah yang dikatakan Syekh, fi jami'i umurikum au fi dinikum, seluruh kehidupanmu, umur kamu, fi dinikum, dalam agamamu. Nah, dalam agama itu berarti kita beribadah kepada Allah kan, taat kepada Allah kan. Piyadaya Rasulullah sallallahu, harus piyadaya dalam kekuasaan atau dalam izin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Subhanallah. Dan mengikuti gaya-gaya beliau, model beliau, wa atba'ihi. Nah, bagaimana itu? Saya berikan contoh bagaimana menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita mengucap Sayyiduna Muhammad kepada penghulu Nabi. Sayyid adalah penghulu. Jangan langsung disambut nama Sidin Muhammad. Nah, kecuali terpaksa biar lah. Nah, kalau masih kondisi apalagi amalan Allahumma sholli ala sayyidina, meskipun ada hadis misalnya man sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala alaya, misalnya barang siapa yang bersalawat kepadaku itu berarti Muhammad nih, berarti seperti amalan sallallahu ala Muhammad, tetap tambahi sallallahu ala sayyidina Muhammad. Atau membaca dalam hadis dalam Bukhari, ada orang datang kepada baginda Nabi, ya Rasul, kaifa salawat alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya biasa pakai Sayyidina lah. Nah, itu kan tidak ada Sayyidina tuh. Tetap kita tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Nabi Ibrahim. Masalahnya Nabi Ibrahim kan langsung kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Pakai Sayyidina. Itu adalah tahiyatan li sayyidina, itu sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nang bakal-akal, kita nang paham, dan itu juga dikerjakan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama. Misalnya dalam kitab yang paling terkenal Fathul Mu'in, kitab I'anatul Talibin, dalam kitab fikih misalnya, yang dibaca di semua pesantren di Indonesia, beliau mengingatkan lebih abdol mengucap ala Sayyidina Muhammad. Meskipun beliau kan tidak mengatakan batal salawatnya, tidak, tapi lebih abdol. Anak pian toh, anak pian bisilah, anak pateguh. Langsung mengatakan teguh, sini teguh, kayak pakai kira. Nah, langsung nyaman lah pian lah, enak lah pian lah, enak lah. Kalau anak menyebut nama langsung orang tuanya, ya enak enggak kita? Tidak enak, langsung, udah enak. Pasti dia menyebut dengan kalimat panggilan, abah, ya lah.
mama, abah. Coba langsung menyebut tahajud kita. Apalagi orang-orang terdahulu kita, sampai-sampai kita kadang-kadang kakek kita, datu kita tidak tahu lagi namanya. Kenapa? Karena saking takutnya orang dulu menanyakan siapa nama orang tuanya. Mereka hanya tahu abah. Ya lah. Nah, subhan. Nah, ini penting. Selalu piyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu di hadapan atau di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sadarlah kita. Amal apa saja selama yang kita selama ini lakukan, mudah-mudahan mendapat izin dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengaku-ngaku amal kita sudah sempurna, amal kita sudah kita lakukan, sholat kita sudah bagus, puasa kita sudah bagus, ibadah kita sudah bagus, haji kita, berkorban kita sudah bagus. Bi ghairi izni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selama itu masih tanpa izin, bila izni, tanpa izin dari baginda Rasulullah SAW, maka itu menjadi sia-sia. Nih, kembalikan hati kita. Rasulullah aja belum tahu lagi kayak apa Rasulullah, minta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya seluruh umumnya kaum muslimin, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani memandai bagaimana umat Islam itu kalau bisa bermimpi dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi Lon Sidin. Kenapa dengan mimpi itu? Karena mimpi itu isyarat. Yalah, misal bermimpi Sidin tersenyum, yalah, apa rasanya? Misal bermimpi berjabat tangan dengan beliau, mencium tangan Sidin. Misal bermimpi beliau merangkul kita. Syekh Abdul Qadir Jailani saja mengakui begitu beliau diludahi oleh Nabi Muhammad, himung Syekh Abdul Qadir Jailani diludahi Nabi. Diludahi tahu ya kalau di apa itu? Kalau kita orang Banjar disambur Nabi lah. Disambur Nabi, himung Syekh. Aku tidak bisa berceramah aja Syekh. Nah, iyalah, aku mendapat izin kewalian dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang juga pun menjadi aulia Allah di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kecuali diangkat rubian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dianggap oleh Sayyiduna Muhammad. Nah, itu penting. Pahina izin istajanu Rasul sallallahu alaihi wasallam wadakulu alaihi. Maka utamakan juga dalam hidup ini kalian, selama hidup kalian, selama kalian beragama, ujar Syekh, masuklah kalian untuk mendapatkan izin, atau bahasa lainnya bagaimana Rasulullah senang kepada pian. Kayak apa guru tandanya? Masuk ke dalamnya, jar Syekh ini kan memberikan isyarat aja nih. Masuk ke dalamnya, apa maksudnya? Kitalah mulai syaukun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak, hendak keamalan supaya memimpin Nabi, hendaklah. Allahumma as'aluka ru'yatan atau ru'yatar ruhi Sayyidina Muhammad. Dicatat kah kadosa kah? Oh, dicatat, kalau mau harus dicatat lah. Catat. Ayo, asal diamalkanlah. Kena tata caranya dipadahkan. Karena Rasulullah senyum, bisa lawan pian, bisa juga menyangit Rasulullah. Wah, nung ini aja Rasulullah. Nah, tahu keadaan seorang aja lah, ya kah? Nah, macam-macam kalau menyangit bukan berarti bermimpi itu tidak sekali, bisa berulang-ulang. Bagus lagi berulang-ulang. Jika selama hidup misalnya 30 kali, aja syukur mana sudah. Sekali kan seumur hidup syukur, apalagi sebulan sekali, Pak.
enak benar. Bo, pengen gak Bo mimpi Nabi Bo? Ini boy bacaannya boy. Dituliskah kadusakah? Dipadahkankah kadakah? Oh padahkanlah kalau padahkun bermimpi lo Nabi. Allahumma, nah berot langsung. Nah diizinkan Rasulullah kah? Diizinkan Allah kah? Nah berot. Allahumma, mak menggitir banana. Sekali diizinakan nih. Allahumma, nah pina menggitir gue. Allahumma as'aluka. Palui gue melihat tulisan Allahumma tuh umama, artinya tuh ya lain umama. Allahumma as'aluka ru'yata ruhi sayyidina Muhammadin. Ya kah? Allahumma as'aluka ru'yatar ruhi sayyidina Muhammadin. Ya kah? Nah, Muhammadin. Itu aja habis dah. Nah, ringkas. Dibaca sebelum tidur 3 kali dibaca. Allahumma as'aluka ru'yatar ruhi sayyidina Muhammad. Setelah itu, Bang, setelah itu membaca salawat. Salawat apa salawatnya guru? Salawat nang pian hafal. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ulun pribadi menggunakan kalimat as-salatu wassalam ala sayyidina Muhammad, as-salatu wassalam alaika ya Rasulullah, alaika as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, sambil guring. Nah, bila anak bermimpi Nabi kayak itu baca ini dulu 3 kali, 3 kali baca. Baca 3 kali, baca salawat. Mun hendak menggawil mamanya dulu, jangan gawillah dulu kena anyar mbah itu anyar, jangan mbah membaca itu menggawil mamanya. Wah iya sudah. Sudah menggawil mamanya sudah. Malam mandi bahaya jual lah. Baudu ja, ambil baudu lah. Baudu baca ini 3 kali. Mbah itu membaca salawat. Kalau andaikan meninggal dunia waktu itu, berarti kita termasuk orang yang rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ulun guru rindu aja. Tapi pas ada orang membaca salawat nama Nabi Muhammad aja tidak diucapkan salawat, berarti jar Nabi kikir orang itu. Nah, sama itu. Subhan. Ya kah? Alhamdulillah. Mudahan kawalah. Supaya amal ibadah kita ini dapat izin dari Rasulullah, sudah semuanya sudah dikelaskan Rasulullah, bagus saja karena di akhirat ya Rasulullah nyaman benar ramtopian. Ya kalau apa jar ada amalannya ajar. Nah, bila anak bertanya, catat nih bari anak. Nah, nih nak, supaya bermimpi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu. Kalau sudah bermimpi jangan kada dibaca lagi, karena waktu-waktu tertentu baca lagi, anukan lagi supaya bermimpi kembali. Jadi berulang-ulang makin bagus bermimpi. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muslimin dan muslimat, perbanyaklah zikir dan salawat agar hidupmu tak melarat, jatuh miskin dan tersesat, jatuh miskin dan tersesat. Wahai anak-anakku tersayang, janganlah hidup ini hanya untuk kenyang. Baktikan dirimu pada abah mama tersayang. Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati, sholatan tajma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi kalimatillah. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada